Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Untuk mengawali pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama supaya kegiatan proses belajar mengajar ini diberi keberkahan, ya, diberi kelancaran. Ketua kelas bisa memimpin doa untuk kelancaran pada pembelajaran pada pagi ini. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan mengecek kehadiran dari kalian. Mungkin bisa dilihat kanan kiri, ada yang hadir atau tidak? Nihil ya? Berarti tidak ada masalah ya? Oke. Berikutnya yaitu kita biar pelajaran kita itu semangat, biar bagus. Coba kalian berdiri semuanya. Berdiri ya. Untuk melakukan ice breaking. Nanti kalau saya bilang semansagan, jawabnya jaya, jaya, jaya gitu ya. Kalau saya bilang KKO, positif. Oke. Kita mulai. Semansagan, Jaya, jaya, jaya. KKO. Kreatif, optimis. Yeah. Oke, terima kasih. Saya duduk kembali. Ini materi yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu adalah dinamika penduduk. Ya, dinamika penduduk di mana tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah definisi komposisi penduduk, kemudian menganalisis komposisi penduduk, kemudian yang ketiga menampilkan 3 bentuk piramida penduduk, di mana sebelum kita mengawali tujuan belajar ini ada beberapa poster atau gambar yang ada di sini. Di sini menunjukkan adanya isu kependudukan. Ya, mungkin pernah mendengar ya, yang namanya penduduk itu merupakan salah satu bentuk yang jumlahnya luar biasa. Kalau kita lihat di sini ada 2 pertanyaan. Ya, ada 2 pertanyaan di mana dari gambar tersebut itu tuliskan 5 masalah kependudukan terjadi di Indonesia. Itu masalah yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi setiap masalah kependudukan tersebut. Ya, mungkin dari pelajaran sebelumnya sudah pernah saya berikan. Dari gambar tersebut mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan dari gambar di sini. Oke, Brian. Dengan cara mengidentifikasi. Yaitu dengan cara mengidentifikasi. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa menjawab lagi? Upayanya apa? Apa lagi ini? 5 masalah mungkin. 5 masalah yang ada di dalam isu kependudukan. 5 masalah yang ada di dalam kependudukan. Ya. Persebaran penduduk yang tidak merata, betul. Kemudian kepadatan penduduk yang tinggi, oke. Jumlah penduduk yang besar, oke. Kualitas penduduk yang rendah, oke. Tingkat pengangguran yang tinggi, itulah ya
masalah yang ada di dalam dinamika penduduk. Ya, itu mungkin yang ada di dalam isu kependudukan itu ada dua masalah, sudah dijawab oleh teman-teman kalian, jawabannya sudah benar semuanya. Berarti apa yang saya berikan pada waktu sebelum materi ini sudah bisa dilakukan dengan baik, dengan benar. Ya, mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang akan lebih baik lagi. Kemudian ada beberapa materi yang perlu saya sampaikan mengenai dinamika penduduk. Ya, di mana dinamika penduduk itu dibagi menjadi beberapa komponen, diantaranya adalah arti daripada komposisi penduduk itu sendiri. Ya, komposisi penduduk itu sendiri adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ya, misalnya apa? Misalnya adalah berdasarkan umur, kemudian jenis kelamin, ya, kemudian mata pencarian, ya, tempat tinggal, kemudian suku, kemudian agama dan sebagainya. Ya. Macam-macam komposisi penduduk di sini ada satu adalah komposisi penduduk ini menurut umur, ya, menurut umur, ya, menurut umur. Kemudian yang kedua yaitu komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Kemudian yang ketiga, keempat yaitu komposisi penduduk menurut, ya, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, ya. Tuh. Kemudian berikutnya adalah ya, di sini ada 3 jenis bentuk piramida penduduk. Ya, yang pertama adalah piramida penduduk muda. Kemudian ada piramida penduduk stasioner, ada piramida penduduk tua. Jadi dibagi menjadi 3 macam bentuk piramida, yaitu yang pertama adalah piramida muda, kemudian piramida stasioner, yang ketiga adalah piramida tua. Jadi ada 3 jenis penduduk. Nah, nanti yang kita bahas, karena saya nanti ada yang saya gunakan adalah proyek, tentu saja kita membuat sebuah proyek, ya, nanti langsung membentuk kelompok, ya, satu kelompok ada 5 kelompok, ya. Untuk bahan-bahannya sudah disiapkan, sudah, ya, dan nanti tinggal membentuk satu kelompok ada 5, ya, sesuai dengan bahannya masing-masing, sesuai dengan alatnya masing-masing. Nanti bisa dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Setelah itu nanti bisa, kalau yang kelompoknya sudah selesai, bisa dipresentasikan ke depan. Ya, mungkin nanti ada tanya jawab atau apa, sehingga nanti misalnya salah satu kelompok satu maju, ya. Nanti ada yang menanggapi. Mungkin itu, ya. Oke. Langsung saja ke kelompok masing-masing, menuju kelompoknya untuk membuat proyek yang ada hubungannya dinamika penduduk, yaitu 3 bentuk piramida penduduk. Langsung menuju ke kelompoknya masing-masing. Ya. 5 kelompok, ya. Ya, 5 kelompok. Sudah? Kalau sudah, alat dan bahannya bisa disiapkan masing-masing kelompok untuk segera mengerjakan tugas atau proyek yang sudah saya berikan. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4?
Oke, kita langsung mengerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing, sesuai dengan bahan yang dibawa. Dimulai dari sekarang, yuk. Mungkin waktunya saya kasih 15 menit cukup? Cukup ya? Oke. Terima kasih. Bisa langsung dikerjakan. Dibuat sebagus mungkin sesuai dengan inovasi kamu, sehingga nanti hasilnya bagus, ya mungkin dapat penghargaan ya dari saya. Semangat ya, tetap semangat ya. Ini membutuhkan pikiran ya, mudah-mudahan tetap semangat, tidak kendor ya. Ini untuk menguji kesabaran ya, kerapian, sehingga nanti hasilnya maksimal. Ada kesulitan? Tidak ada ya. Yang penting dikerjakan dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Mungkin nanti hasilnya juga akan baik, akan bagus.
Semangat ya. Oke. Bagus sekali ini hasilnya. Ya. Oke. Ya. Gimana? Bisa ya? Oke, yang penting pelan-pelan. Yang penting hasilnya baik, bagus, jangan sampai menempelnya tidak pas. Ya, dibuat semaksimal mungkin. Kelompok 1 membuat apa nih? Membuat piramida tua dengan bahan apa nih? Dari bahan stik es krim. Ada diwarnai dengan dua warna. Wah, luar biasa. Warna apa nih? Warna biru sama merah. Oke. Kemudian yang ini kelompok 2. Ini membuat piramida apa nih? Piramida muda. Bahannya nih apa nih? Dari apa nih? Kain panel. Mudah atau gampang nih untuk merangkainya? Lumayan ya. Semangat. Oke. Kemudian yang kelompok 3 membuat apa nih? Piramida tua. Bahannya apa saja nih? Dari sedotan. Belinya di mana ini enggak? Di warung ya? Ada suratnya ada nih? Ada? Harus? Apa nih? Suratnya apa? Harus diusahakan, harus disesuaikan dengan baloknya, sehingga nanti hasilnya maksimal, rapi, bagus. Yang sekelompok, kelompok berapa nih? Kelompok 4. Bahannya dari apa nih? Dari kertas. Kertas apa nih? Kertas origami. Kok ada warna pink, ada warna kuning. Ini supaya apa nih? Supaya menarik. Wah, luar biasa nih. Bagus sekali ini. Ya. Semangat ya? Oke, tetap semangat walaupun mengerjakan proyek ya dari berbagai macam bentuknya, ternyata antusiasnya luar biasa. Rian, bagaimana? Alhamdulillah. Sebagian sudah hampir selesai. Sebagian ya. Sansa, bagaimana, Sa? Baru motong-motong ya? Nempel.
Novel, Adi novel, bagaimana? 70%. Desta, bagaimana Desta? Bisa ya? Oke. Ternyata semangat luar biasa ini. Ya, semangatnya luar biasa. Tidak loyo ya? Enggak, mudah-mudahan tidak loyo dengan adanya kegiatan ini. Karena apa? Membutuhkan pikiran, ya, membutuhkan kreativitas, ya, membutuhkan ketelitian, ya, sehingga nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Oke. Sulit dari untuk menempel nih? Sulit. Sulitnya di mana ini? Gak rata. Kok gak rata nih? Ya, biar rapi. Biar rapi, butuh apa nih? Butuh kesabaran ya? Oke. Butuh ketelitian, karena yang namanya proyek itu memang butuh ketelitian, butuh kesabaran. Kalau tidak sabar ya nanti hasilnya tidak maksimal ya. Ya, jadi butuh ketelitian. Ya, apalagi yang dibuat adalah proyek dalam bentuk piramida. Ya, dalam bentuk piramida. Ya. Bahan yang dipakai juga berbeda-beda ini. Ya, nanti kalau sudah selesai, ya, kalau sudah selesai nanti bisa dipresentasikan, ya, Mas. Bisa dipresentasikan. Ayo semangat, pokoknya jangan sampai loyo. Ya, tetap semangat ini. Ya, tetap semangat. Ya, tetap semangat. Ya, kerja sama tim, kerja sama kelompok. Kerja sama kelompok harus dilaksanakan ini. Wah, luar biasa ini. Kelompok berapa nih? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini sudah mulai hampir selesai ya. Yang lain juga masih belum, masih menunggu karena memang butuh ketelitian dan kesabaran dari masing-masing kelompok. Guntingnya harus pakai ukuran ya, soalnya kalau tidak pakai ukuran nanti hasilnya juga tidak maksimal. Pokoknya disesuaikan. Kelompok 1 ini ya, wah, ini hasilnya luar biasa ini. Semangat, tetap semangat nih. Ya, tetap semangat, hasilnya luar biasa. Kelompok
berapa nih? Kelompok 2 ini juga masih melakukan pemotongan ini. Ya, tidak mau kalah dengan kelompok yang lain. Sehingga nanti hasilnya juga akan lebih baik. Ini kelompok yang ke berapa nih? Keempat ya. Kelompok 4 ini juga masih dalam proses penempelan ini menggunakan kertas ori yang berwarna-warni. Ini kelompok 1 stick ya. Kelompok 1 stick juga dikasih apa nih? Spidol ya, spidol warna merah dan biru tadi. Ya. Ini juga masih dalam proses menempel, mewarnai. Ini juga kelompok 3 ini juga masih dalam proses ya menempel. Ya, yang terbuat dari sedotan nih yang dibeli di toko ya, yang dibeli di toko.
kelompok 1. Ada kesulitan enggak nih? Alhamdulillah sudah tidak. Alhamdulillah tidak. Berarti nggak ada kendala ya? Bisa ya? Bisa. Oke, tetap semangat. Oke. Kemudian kelompok 3 ini masih Sudah selesai. sudah selesai. Sudah, alhamdulillah. Ya. Kesulitannya ada enggak nih? Pasti ada ya? Ada enggak? Di mana nih kesulitannya letaknya? Saat nempel. Saat nempel itu karena lemnya terlalu banyak atau gimana nih? Karena sedotannya. Sedotannya kenapa? Enggak apa? Enggak pas. Itu yang menjadi kendala. Tapi Selesai. Semangat. Semangat. Tetap semangat. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok 2. Ini tetap semangat ya. Mungkin ada kendala atau kesulitan? Tidak ada. Karena yang dipotong apa ini? Kan panel. Ya. Berarti tidak ada masalah. Tetap semangat ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kelompok 4. Bagaimana ini, ada kendala atau kesulitan? Ada pada pas motongnya sulit, kebablasan atau gimana ini? Ya berarti nggak konsentrasi. Tapi sudah bisa diatasi ya. Nah ini menurut kalian ini bagaimana nih untuk tabel ini, warnanya sudah sesuai enggak nih? Sesuai ya. Karena kamu kan pilih sendiri gambarnya atau kertasnya atau warnanya sehingga disesuaikan. Ya, berarti memiliki kreasi ya. Tetap semangat. Oke, walaupun ini sudah jam siang ini ya, mudah-mudahan tidak loyo. Biasanya kalau jam-jam siang kan sudah pada ngantuk, sudah pada loyo, ya ternyata dengan membuat sebuah kreasi project itu kalian tidak ngantuk lagi, ya luar biasa ini. Oke, tetap semangat nih. Ya, tadi malam atau kapan nih belinya alat-alat? Kemarin sore. Di mana? Di toko ya? Hujan tidak sore? Enggak, alhamdulillah. Ya walaupun ya ada kegiatan membuat proyek, ternyata anak-anak antusias sekali ya untuk membeli bahan masing-masing. Ya, antusiasnya luar biasa ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi ya, semangat bagi kalian. Ya, supaya di pelajaran geografi itu tidak ngantuk. Ya, tetap semangat karena geografi itu kadang-kadang kan di pelajaran akhir ya, di pelajaran akhir ya loyo, apalagi jamnya sudah sekitar jam 1 atau jam 2, ya akhirnya ngantuk. Tapi dengan adanya kegiatan semacam ini, proyek membuat hasil karya, ternyata saya lihat ini ya raut wajahnya ceria nih, sangat senang, ya sangat senang sekali.
Semangat, tetap semangat. Ya, walaupun ya nunggu yang lain ini. Sabar, ya. Biar hasilnya maksimal. Yang penting semangat itu nomor satu. Oke, oke. Sudah mulai jadi nih ya. Sudah mulai jadi nih. Hampir jadi nih ya. Sudah jadi. Kemudian ini masih dalam proses. Ya. Waduh, ini sudah mulai ya. Sudah mulai motong-motong. Tetap semangat. Tetap semangat buat kalian. Oke, wah, luar biasa ini hasilnya. Wajahnya bagus sekali. Piramida tua ya. Dia tua. Ini piramida muda. Yang itu piramida stasioner. Oke. Masih menempel-nempel. Biar bagus hasilnya. Warnanya ditambah. Oke. Bagus. Kemudian ini luar biasa. Kita lihat hasilnya.
Rapi ya. Rapi lurus. Lurus ini. Kemudian sudah siap semua? Alhamdulillah selesai ya? sudah. Untuk presentasi masing-masing kelompok disiapkan? Siap. Siap? Siap. Dimulai dari kelompok 1. Dipersilahkan untuk maju ke depan. Yuk, tetap semangat. Mungkin kalau nanti ada yang bertanya atau menanggapi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini nama saya Sufiana Diatu Soleha dan ini rekan-rekan saya yang bernama. Perkenalkan nama saya Novi Ananda Sarjitullah. Perkenalkan nama saya Brayin Putra Permana. Perkenalkan, nama saya Septia Putri Andriani. Perkenalkan nama saya Anissa Nasyura Putri. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami yaitu piramida tua. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu piramida tua? Jadi, piramida ini disebut juga dengan piramida penduduk tua. Hal itu mengidentifikasikan adanya penurunan penduduk. Bentuk dari piramida tua ini seperti guci yang terbalik. Jadi dapat diketahui bahwa usia tua lebih banyak ketimbang usia muda. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ayo, oke, ada itu. Yo. Nah, Kami membuat ini dari bahan dasar stick es krim, terus dipotong-potong, diwarnai langsung di bandar. Gitu. Apakah ada pertanyaan lain? yang lain? Mungkin dari kelompok yang lain untuk bertanya. Yo, kelompok berapa itu? Perkenalkan nama saya Rizky dari kelompok 2. Tentang piramida tua itu apa? Tantangan dalam sistem kesehatan dan perawatan medisnya. Oke, izinkan saya menjawab ya. Piramida penduduk tua dapat menjadi tantangan dalam sistem kesehatan Ya. dan perawatan. Oke. Lanjut usia karena peningkatan jumlah orang lanjut usia yang diperlukan perawatan insektif. Dibutuhkan upaya untuk menyediakan infrastruktur kesehatan dan layanan perawatan yang memadai. Tuh. Ya. Apakah masih ada yang ditanyakan? Cukup? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, kami tutup presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 sudah memberikan ya jawaban, ya sudah memberikan hasil karyanya. Mudah-mudahan dapat dikembangkan lagi. Kemudian sekelompok 1 sudah, mungkin yang sudah siap kelompok berapa nih? Yang sudah siap, ya, pokoknya yang sudah siap dulu. Kelompok berapa? Yuk, kelompok 3 siap belum nih? Belum.
Kelompok berapa nih? Kelompok 2 sudah siap apa belum nih? Belum. Kelompok 4 masih menyiapkan materi. Oke. Ditunggu nih. Mungkin kelompok 1 sudah memberikan gambaran tadi ya, piramida penduduk, di mana situ sudah dijelaskan tadi ada bahan dan alatnya sudah disampaikan, sudah diberikan, ya ada pertanyaan sudah dijawab dengan baik, sudah bagus, ya sehingga untuk yang lain juga saya harapkan untuk sama dengan kelompok yang lain atau mungkin memiliki sesuatu atau memiliki materi atau memiliki jawaban yang berbeda-beda ya. Oke, kelompok mana yang lagi yang sudah siap? Kelompok 2 Sansa sudah siap serta teman-temannya yang menjadi narasumber dan lain sebagainya, sudah siap ya? Ayo, ya kalau sudah siap bisa maju ke depan untuk menunjukkan hasil karyanya, biar nanti dari kelompok lain bisa melihat, wah luar biasa hasilnya, bagus. Ya, sehingga dengan hasil itu menjadi motivasi semangat bagi kelompok yang lain. Oke, yo ini kelihatannya sudah siap nih. Untuk kelompok lain juga siap untuk memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan. Mungkin kalau bisa ya mungkin memberikan masukan, karena kadang kita membuat sebuah proyek kan kadang-kadang ya ada yang kurang, ada yang kurang, mungkin kurang bagus dan lain sebagainya. Tuh, sudah siap kelompok 3 ya? Kelompok 3 ini sudah siap. Oke, kita mulai kelompok 3 yang lain untuk melihat dan mendengarkan dari hasil karya dari kelompok 3. Dimulai dari, yuk siap sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotu Nikmah dari kelompok 3 dengan anggota-anggota saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Susi Lestari. Perkenalkan, nama saya Nova Aprilia. Perkenalkan, saya Risma Anggani. Perkenalkan, nama saya Santa Sabtawardana. Sebelumnya kami di sini ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yakni piramida penduduk tua. Piramida penduduk tua ini menunjukkan bahwa angka kelahiran lebih rendah dibandingkan dengan angka kematian. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat proyek ini antara lain ada kertas dengan keterangannya, kemudian ada sedotan, gunting, lem, dan penggaris. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bertanya. Nama saya Sufiana dari kelompok 1. Bertanya, mengapa piramida penduduk tua dianggap sebagai tantangan bagi suatu negara? Dengan saya menanggapinya, piramida tua dianggap sebagai tantangan karena dianggap mengindikasikan adanya peningkatan angka harapan hidup dan penurunan angka kelahiran.
Sebab oleh karena itu piramida ini menjadi ulangi lagi, piramida ini dianggap sebagai tantangan karena Ya, mungkin dibantu dengan yang lain untuk menjawab. Piramida penduduk tua dianggap sebagai tantangan karena mengidentifikasi peningkatan harapan hidup dan penurunan tingkat keahlian. Hal ini dapat menyebabkan penurunan angkatan kerja produktif dan meningkatkan beban kesehatan dan perawatan lanjut usia. jawabannya tidak kurang jelas. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi mungkin. Sudah cukup? Terima kasih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3. Kemudian kelompok 2 ini. Ini sudah siap apa belum nih? Sudah. Ya, sudah disiapkan betul-betul ya. Kalau sudah siap bisa ke depan untuk mempresentasikan. Yuk, yang menjadi narasumber siapa nih? Ya. Yuk, maju semuanya ada apa? Biar tahu teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Dia Puspita. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek kami yaitu Piramida Muda. Dan perkenalkan rekan saya yakni saya Sania Put Aprianti. Saya Nolista Dina Maharani. Saya Amanda Fitriani. Saya Dewi Rahmadani. Dari data di depan, yakni adalah data usia dari populasi analisis dari jumlah penduduk usia muda dalam piramida tersebut memiliki usia yang terbilang masih relevan muda. Alat dan bahannya ada kain flanel, lem, gunting, kertas piramida, penggaris, dan ballpoint. Dari piramida muda ini, apakah ada yang ditanyakan? Ada? Silakan. Nama saya Kak Sulima dari kelompok 3 di saya. Kendala apa yang dilakukan saat pembuatan piramida muda tersebut? Kendala apa yang kamu buat dalam piramida tersebut? Apakah Kendala yang kelompok kami hadapi itu saat mengguntingnya. Itu kan kalau digunting, kertas flanelnya agak keras, jadi guntingnya harus berhati-hati. Sama ngelemnya juga, kalau nggak rapi bisa berantakan semua. Ya Pak. Tuh. Ada lagi yang ditanyakan? Baiklah, kalau nggak ada, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jawaban dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 tadi mengenai piramida muda ya. Ya. Jadi yang dipakai adalah menggunakan kain. Kain apa itu? Kain panel. Ya. Ini sudah dipresentasikan. Yang ditanyakan tadi mengenai kendalanya ya. Kendala dalam pembuatan piramida muda dengan menggunakan kain panel. Ya, sudah dijawab dengan baik ya. Kemudian yang terakhir adalah kelompok 4. Ini kelompok 4 nih kelihatannya kok masih bingung nih ya. Enggak, Pak. Sudah siap ya? Siap ya. Siap dengan proyeknya ya. Mudah-mudahan nanti banyak pertanyaan ini ya, yang terakhir ini. Ya siap menjawab ya. Karena yang dikerjakan kan mungkin sudah dipahami, sudah dimengerti, sehingga nanti ada kelompok lain yang menjawab harus dijawab dengan semaksimal mungkin. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Oke, ini ya mudah-mudahan tetap semangat. Ya. Kemudian yang punya kelompok 4. Oke, siap? Siap. Oke, maju ke depan. Ini kelompok 4. Yuk, perkenalkan satu-satu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Najwa Safinatul Zulfa. Saya Nur Kasana. Saya Zulfiana Manda. Saya Diana Yustiawati. Berdirinya kami di depan sini ingin mempresentasikan tentang piramida penduduk stasioner. Terdapat di negara maju seperti Amerika Serikat, Turki, dan Singapura. Ciri-cirinya selain yang tadi itu ada angka kematian yang rendah dan angka kelahiran yang rendah. Nah, apa kalian udah tahu apa itu piramida stasioner? Nah, akan saya jelaskan ya. Piramida stasioner adalah piramida yang menunjukkan keseimbangan antara angka kelahiran dan angka kematian. Nah, teman-teman, tahu nggak apa perbedaan piramida stasioner dengan piramida yang lain? Ada yang tahu nggak? Nah, saya jelasin ya. Kalau piramida stasioner itu bentuknya seperti sarang tawon atau disebut juga dengan granat. Nih, kalian lihat. Iya enggak? Nah, kalau piramida stasioner ini juga menjelaskan kalau angka kematian dengan angka kelahiran di Indonesia itu relatif seimbang. Nih, bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, apa ada pertanyaan dari kelompok lain tentang apa itu sih piramida penduduk stasioner? Apa yang ingin kalian tanyakan? Ada yang ditanyakan. Ini Sanca nih. Implikasi. Mau bertanya ini. Kenalkan, saya Santa Sabtawardana dari kelompok 3. Saya ingin bertanya tentang piramida stasioner. Apa implikasi dari piramida penduduk stasioner terhadap berkelanjutan dan kebijakan kependudukan? Nah, implikasi dari piramida stasioner ini memiliki implikasi yang positif, teman-teman. Karena apa? Karena menunjukkan keberlanjutan
antara angka kelahiran dan angka kematian yang relatif seimbang. Ini juga kebijakan dari piramida stasioner ini menunjukkan pembangunan yang difokuskan kepada pembangunan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Itu dia implikasi dari piramida stasioner. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau begitu, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga kalian paham apa itu piramida penduduk stasioner. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa kembali ke tempat. Oke ya, jadi semuanya sudah menampilkan apa yang menjadi hasil produk kalian. Semuanya sudah tampil dengan bagus ya, dengan baik ya, satu persatu, walaupun masih ada beberapa kelompok yang mungkin ya istilahnya kurang bagus ya, mungkin karena ya canggung atau grogi. Tapi tidak masalah, ini saya sangat senang sekali ya, sangat bangga karena apa yang menjadi hasil karya kalian itu ternyata dari bahan yang dari stick, kemudian dari sedotan, kemudian dari kain panel, kemudian dari kertas ori, ya itu ternyata dibuat bentuk ya, dibuat inovasi dengan menggunakan gambar piramida penduduk baik tua, muda maupun stasioner. Ternyata hasilnya luar biasa ya, sangat bagus sekali ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu motivasi bagi kalian ya. Mungkin ini baru pertama ya, mungkin selanjutnya atau kedepannya mungkin akan lebih baik lagi, akan lebih bagus lagi, sehingga apa yang ada di pikiran kita itu, apalagi di jam-jam terakhir, tidak ngantuk, tidak loyo ya. Tentu saja dengan proyek yang kalian kerjakan ya, saya tetap memberikan nanti semacam motivasi, semangat, penghargaan ya, penghargaan kepada kalian. Tentu saja juga hasilnya juga ada yang baik, kemudian ada hasilnya juga ada yang cukup baik, dan ada yang hasilnya baik sekali ya. Karena yang saya lihat, saya amati dari masing-masing kelompok itu, dari kelompok 1 tadi saya amati penuh semangat sekali memotong sedotan ya. Kelompok 1 ya, maaf, kelompok 1 ini memotong stick ya, memotong stick satu persatu, kemudian ditempel, kemudian diwarnai ya, harus membentuk ya, membentuk apa ini? Guci terbalik ya, walaupun menggunakan proses yang sangat panjang ya, tapi tetap semangat dengan hasil yang maksimal, luar biasa. Kemudian yang kelompok 3 tadi juga sama, saya amati ya, kerjasamanya juga sangat baik, bagus ya, walaupun proses penempelannya katanya tadi adalah terkendala dari lem, mungkin tidak menempel dengan sempurna, akhirnya harus digunakan penempelan berulang ya. Ini terbuat dari sedotan ya. Ternyata sedotan itu juga tidak hanya dipakai untuk nyedot es, tapi juga dipakai untuk bahan proyek ya, yaitu dengan proyek pembuatan piramida tua ya. Ini luar biasa nih, semangatnya masih luar biasa. Kemudian kelompok
Berapa nih? Kelompok 2 ini juga sama, saya amati dari awal, dari proses pembuatan sampai hasilnya sudah jadi. Ini memang membutuhkan waktu yang juga lumayan, butuh keserasian, butuh kerapian. Ternyata dari kelompok 2 ini juga kompak, ya. Untuk segi pemotongan, kemudian segi penempelan, tapi mungkin tadi kendalanya tidak ada atau ada kendalanya tadi? Ada kendalanya, mungkin dalam segi pemotongan ya. Pemotongan itu harus rapi karena yang piramida muda ini bentuknya seperti tugu ya. Sampai ya dari bawah ke atas itu semakin tajam, semakin kecil. Ya, ini juga membutuhkan ketelitian, kerapian. Tapi dengan kekompakan ini ternyata pemotongannya juga bagus nih. Apalagi warnanya juga ada warna biru dan warna apa ini? Biru tua sama biru muda. Sudah dipresentasikan luar biasa nih, sudah bagus. Kemudian dari kelompok berapa nih? Kelompok 4 ini tadi juga saya amati, prosesnya juga sangat panjang ya. Harus menyediakan alat-alatnya banyak, mulai dari kertas karton, kemudian menggambar, kemudian menempel. Ya, menempelnya juga memerlukan waktu. Ya, harus diukur dulu. Ya, sama tidaknya nanti kalau ukurannya tidak pas ya hasilnya juga tidak maksimal. Yang dipakai ini adalah kertas origami ya. Warnanya juga sangat keren ini, sangat menyolok ini. Di kanan itu ada warna hijau, kemudian yang sebelah kiri ada warna pink. Ini menunjukkan inovasi yang mungkin dibuat dari kelompok 4 ya. Tadi juga presentasinya juga sangat luar biasa nih, menarik ya, menarik sekali. Dari kelompok 4 tadi sudah sangat bagus penampilannya ya, hasilnya juga sangat baik, sangat bagus ya. Itu untuk hasil daripada prakarya kalian ya. Hasil dari prakarya kalian. Untuk kesimpulannya ya. Untuk kesimpulannya ini yang menjadi salah satu bahan atau produk yang sudah saya sampaikan di awal tadi, karena tujuan daripada pembelajaran itu tadi ada berapa? Ada berapa tadi tujuan pembelajaran? Ada 3 ya. Tadi nomor 1 apa? Ingat enggak? Tujuan pembelajaran tadi? Komposisi penduduk meliputi jenis kelamin, sosial, budaya, geografis, agama, ras, dan ekonomi. Ya, komposisi penduduk ya. Itu meliputi 1 adalah jenis kelamin, kemudian sosial, kemudian geografis, agama, ras, dan ekonomis ya. Tadi sudah. Kemudian yang kedua apa tadi? Tujuan yang kedua? Piramida penduduk ada 3. 1 adalah ekspansif, konstruktif, yang ketiga adalah stasioner ya, yang kalian buat tadi sebagai bahan proyek. Kemudian ada lagi tujuan yang ketiga tadi, ada lagi tujuannya yang ketiga tadi apa lagi? Angka berbanding ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang termasuk usia tidak produktif dengan banyaknya orang yang termasuk usia produktif. Oke, betul sekali. Jadi ada 3
tujuan ya pembelajaran. Kemudian dari hasil presentasi tadi sudah saya nilai ya menggunakan lembar kerja unjuk kerja ya, yang saya nilai adalah kayak jenisnya adalah pengetahuannya, kemudian ketelitiannya, kreatifnya ya. Kalau masalahnya tadi ada beberapa kelompok yang ada masalah tadi kelompok mana sih? Kelompok 3 ya dalam proses penempelan. Tapi untuk yang lain tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Kemudian berikutnya adalah apa itu? Apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Ya. Apa yang Anda dapatkan dari proses pembelajaran ini? Apa kira-kira? Mengetahui perbedaan piramida tua dan muda, tua dan stasioner. Apalagi? Ya betul, komposisi penduduk meliputi jenis kelamin, kemudian apa? Usia, sosial, budaya, geografis, agama. Betul. Mungkin ada yang lain. Ya, betul sekali. Mungkin ada lagi selain itu. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Ada lagi, Brian? Sudah terjawab semua. Oke. Nanti setelah ini ada tugas mandiri ya. Tugas mandiri berupa kuis yang ada di aplikasi, nanti saya berikan. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, yang harus kalian jawab. Ya. Dalam isinya apa nanti bisa dibuka sendiri ya. Ini merupakan tugas mandiri. Bisa mungkin di HP-nya bisa dilihat, dibuka aplikasi mengenai apa itu kuis ya, quizzes istilahnya. Bisa dilihat. Atau mungkin nanti coba sebentar, ini ada, bisa dilihat aplikasi quizzesnya. Ada berapa soal itu? 10 soal. 10 soal. Ya. Bisa toh? Ada masuk? Dikerjakan pelan-pelan. Itu ada soalnya. Ada 10 atau berapa itu soal? Sudah masuk ya? Ya, bisa dikerjakan.
Sudah ketemu ya? Oke, ada yang belum mungkin sinyalnya ini. Sinyalnya putus-putus mungkin atau paketannya lemot atau habis ini. Ya? Bisa ya? Belum? Sabar, ini berarti sinyalnya gitu. Bisa berarti ya? Bisa. Ya, tidak sulit ya? Gampang loh. Puisis. Masih mencari jawabannya. Ya itu. Oke. Oke. Nyale mungkin ya. Ya punya paketan. Masih tidak.
Oke ya, untuk dari hasil proyek tadi ya, saya akan memberikan penghargaan, mungkin bisa berupa nilai, kalau yang bagus mungkin ya 95. Ya. Tadi ada yang bagus dari kelompok berapa nih? 1. Kelompok 1, kemudian kelompok 3 juga bagus. Semuanya bagus ya? Berarti minta nilai 95 semua. Oke. Bagaimana untuk pelajaran pada siang ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, mungkin Brian bisa memimpin doa supaya ya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bermanfaat. Ya, Brian, disiapkan. Sebelum pulang, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semasakan Jaya. KKU. Kreatif, kompetitif, optimis, yes. Terima kasih.